1967 beliau masuk di Fakultas Adab Sastra di Rabat dengan spesifikasi filsafat. Selanjutnya beliau juga mengajar di Fakultas Adab Universitas Muhammad V Rabat dengan mata kuliah filsafat dan pemikiran Arab Islam. Pada tahun 1970, beliau berhasil meraih gelar doktor di universitas yang sama di bidang filsafat. Nah, adapun kemampuan bahasa beliau, eh, beliau mempergunakan 3 bahasa. Yang pertama yaitu bahasa Arab. Beliau bisa baca, tulis, dan berbicara dengan bahasa Arab. Kemudian bahasa Prancis, ya bisa baca dan tulis. Maroko ini juga merupakan jajahan Prancis. Kemudian bahasa Inggris, tapi hanya eh, baca saja. Jadi beberapa karya beliau itu tidak didapatkan karya beliau yang berbahasa Inggris. Baik untuk kondisi sosial politik dan budaya pada masa beliau eh, saat itu, sebagaimana diketahui bahwa sejarah kultural Maroko memiliki keunikan tersendiri, antara lain adalah Maroko merupakan wilayah Maghrib yang menjadi wilayah kejayaan Islam di masa lalu. Ini mewariskan kekayaan khazanah keilmuan Islam klasik, hingga banyak pemikir Muslim yang lahir di sana seperti Ibnu Arabi, kemudian Ibnu Khaldun dan Ibnu Rushd. Kemudian negara Maroko juga merupakan bekas jajahan dari kolonial Prancis dan Spanyol. Secara geografis, Maroko juga berdekatan dengan Prancis, sehingga pemikiran dan budaya Prancis sudah tidak asing lagi bagi penduduk Maroko. Hal ini juga yang berpengaruh pada pemikiran Al-Qur'an. Selanjutnya untuk guru-guru yang kami dapatkan, yang pertama Kakek Muhammad ini adalah kakek beliau dari pihak ibu, yang juga orang pertama yang mengenalkan beliau pada dunia pendidikan, karena eh, saat di kandungan bapak dan ibu beliau ini sudah bisa. Nah, selanjutnya kemudian ada N. Aziz Lahbabi, kemudian ada Al-Hajj Muhammad Faraj. Beliau beberapa pemikiran beliau juga dipengaruhi eh, atau terinspirasi dari pemikiran dari Al-Hajj Muhammad Faraj ini. Selanjutnya untuk karya tulis, ada lumayan cukup banyak karya tulis beliau di bidang pendidikan maupun pemikiran filsafat Islam. Mungkin teman-teman bisa baca, nanti sudah di-share. Nah, salah satunya juga yaitu di bidang tafsir, yaitu kitab Tafsir Al-Fahmul Qur'anil Hakim, Tafsirul Wadih, Sahabat Tahkibun Nuzul. Baik. Baiklah, selanjutnya langsung saja ke profil kitab beliau. Sebagaimana tadi yang sudah disebutkan bahwa judul lengkap dari kitab beliau adalah Al-Fathul Quranil Hakim, At-Tafsirul Wadih Hasabat Tartibun Nuzul. Kitab ini adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Muhammad Abid Al-Jabiri. Kemudian kitab ini juga diterbitkan pertama kali oleh penerbit Darun Nashr Al-Mawridiyah dalam bentuk 3 jilid, mulai dari tahun 2006 sampai 2009. Untuk jilid pertama itu diterbitkan tahun 2006, jilid kedua tahun 2007, dan jilid ketiga di tahun 2009. Nah, selanjutnya latar belakang eh, penulisan kitab. Penyusunan tafsir secara kronologis ini juga merupakan upaya dari Al-Jabiri untuk merekonstruksi keselarasan antara ayat-ayat Al-Quran dengan sejarah kehidupan Nabi atau sirah nabawiyah. Ini berdasarkan asumsi beliau bahwa Al-Quran dan kehidupan Nabi memiliki relasi yang bisa dipisahkan. Kemudian untuk sistematika penulisan kitab ini, kitab tafsir ini sendiri terbagi menjadi 3 jilid, di mana pada jilid 1 dan jilid 2 membahas surat-surat Makkiyah.
Setiap jilid terbagi lagi menjadi 6 marhalah atau 6 kelompok. Jilid 3 dikhususkan membahas surah Madaniyah. Pada jilid ketiga ini tidak dibagi menjadi beberapa marhalah karena menurut Al-Jabiri eh, merupakan satu kesatuan surah yang diturunkan di Madinah. Jadi tidak dibagi menjadi berkelompok-kelompok. Kemudian dalam tafsirnya Al-Jabiri membagi periodisasi Al-Quran menjadi 7 periode sesuai dengan periode perjalanan dakwah Nabi. Itu yang pertama berisi dakwah tentang nubuat dan uluhiyah. Kemudian periode kedua berisi tentang penjelasan dakwah tentang hari kebangkitan, pembalasan dan kejadian-kejadian hari kiamat. Yang ketiga yaitu periode yang berbicara tentang pelanggaran syirik dan menganggap bodoh penyembahan berhala. Di periode keempat berkaitan dengan perintah berdakwah secara terang-terangan dan berhubungan dengan para kabilah Arab. Di periode kelima, ketika Nabi mengalami blokade dari kaum kafir Mekah sehingga mengakibatkan hijrah ke Habasyah. Kemudian periode 6 pada saat mempererat hubungan dengan para kabilah setelah blokade dan persiapan hijrah Nabi ke Madinah. Dan yang terakhir, yang periode ketujuh, yaitu ketika Rasul sudah berada di. Kemudian terdapat mukaddimah pada setiap jilidnya yang menggambarkan isi umum atau gambaran umum dari jilid. Selanjutnya ada istihlal dan terdapat di setiap marhalah untuk memulai eh, pembahasan khatab dari surah yang dibahas serta adanya korelasi antar surah yang terdapat pada marhalah tersebut. Kemudian di akhir marhalah beliau akan memberikan gambaran tentang pokok pembahasan yang terkandung di setiap marhalah yang disebut dengan istidrad. Selanjutnya, terdapat pendahuluan yang membahas makna dan sejarah ayat. Terdapat catatan kaki berisi penjelasan tambahan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman baru bagi pembaca. Dan terdapat komentar atau kritik yang membahas tentang pendapat mufasir lainnya serta ayat dan hadis yang memiliki keterkaitan sehingga hasil akhirnya membentuk penjelasan yang menyeluruh. Kemudian diikuti lagi dengan pendapat Al-Jabiri pada makna dan sejarah ayat setiap surah yang dibahas. Dan yang terakhir, pada setiap kata diselingi dengan catatan tambahan dengan tujuan untuk tujuan pembaca dapat memahami makna dari ayat. Baik, selanjutnya karakteristik dari kitab. Kitab Tafsir Al-Jabiri, surah-surahnya tidak disusun berdasarkan urutan mushaf, melainkan sesuai dengan kronologis atau yang biasa dikenal dengan tartibun nuzul. Dalam kitab ini terdapat 3 proses analisis yang dilakukan oleh Al-Jabiri dalam menyusun Fathul Quran Al-Hakim. Yang pertama ada analisis struktural, yaitu menganalisis terhadap segala keterkaitan antara berbagai unsur yang telah membentuk makna dari sebuah teks. Dalam proses analisis tersebut, Al-Jabiri menggunakan komponen-komponen ilmu kebahasaan seperti balaghah, dan lain dan lain-lain. Kemudian di analisis kedua yaitu analisis histori, yaitu proses analisis terkait segala fenomena historis yang melingkupi sebuah teks Al-Quran. Analisis ini bertujuan untuk menghubungkan pemikiran teks dengan konteks historis, budaya, ideologi politik, dan dimensi sosial yang menaungi teks tersebut. Kemudian yang ketiga, kritik ideologi yang berfungsi untuk menganalisis persoalan-persoalan ideologis yang ikut mempengaruhi pemahaman. Baik, untuk sumber penafsiran, kitab tafsir ini merujuk pada beberapa kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer. Di antaranya adalah kitab Jami'ul Bayan, Ta'wil Quran, kemudian karya Ibnu Tabari, kemudian Jami'ul Ahkamil Quran,
karya Al-Qurtubi, Mafatihul Ghaib, Al-Qur'anul Karim, karya Fakhr Razi, dan seterusnya. Kemudian untuk eh, dalam menganalisa sisi historis Al-Quran, Al-Jabiri merujuk kepada beberapa kitab sejarah, yaitu Sirah Ibnu Ishaq, karya Ibnu Hisham, kemudian Sirah Sirahul Halabiyah, karya Abdullah Al-Hafaji, karya Tabari, karya Ibnu Jarir Tabari, dan kitab Tabaqatul Kubra, karya Ibnu Sa'ad. Untuk metode tafsir, kitab tafsir Al-Jabiri digolongkan menjadi metode ijmali atau penyajian secara global. Sebab Al-Jabiri banyak menjelaskan secara ringkas penafsiran ayat per ayat yang dituangkan dalam catatan kaki. Dan pada bagian akhir tafsir sebuah surah diberikan taklid atau komentar yang seringkali berisi kesimpulan umum mengenai isi surah. Dan ada kalanya mengangkat satu pembahasan yang spesifik terkait surah yang ditafsirkan. Juga termasuk ijmali karena disusun berdasarkan tema pada fase dakwah Nabi. Maksudnya ijmali maksudnya maudhu'i. Salah. Kemudian corak tafsir. Pada segi corak tafsir ini bisa digolongkan ke dalam corak historis sejalan dengan keinginan Al-Jabiri sendiri untuk menyelaraskan pembacaan Al-Quran dengan sejarah kenabian. Menurut Al-Jabiri, Al-Quran dapat dipahami sepanjang waktu dan bukan hanya pada wilayah tertentu. Dalam hal ini tentu sangat terkait dengan caranya menyelaraskan pembacaan Al-Quran dengan konteks kesejarahan. Kemudian, adapun kelebihan dari kitab ini yaitu Al-Jabiri menyusun kitab tafsir ini berdasarkan kronologi turunnya ayat kepada Nabi sehingga tidak menghilangkan sisi objektivitas ayat yang ditafsirkan. Yang kedua, setiap awal surah Al-Jabiri menjelaskan hal-hal yang terkait dengan surah tersebut. Untuk kelemahan, ada beberapa kelemahan. Yang pertama, menyantumkan riwayat tanpa adanya sanad. Yang kedua, adanya penyusunan tartib nuzul yang berdasarkan riwayat. Akan ada penyusunan tartib nuzul yang berdasarkan riwayat, akan ada kemungkinan terjadinya perbedaan riwayat, seperti riwayat tentang ayat yang terakhir turun. Kemudian, Al-Jabiri tidak menyebutkan referensi tafsir secara lengkap, seperti jilid atau halaman dan cetakannya. Ia hanya menyebutkan nama mufassirnya saja. Kemudian adanya kerumitan paralelisasi sejarah fase-fase dakwah Nabi dengan urutan turunnya ayat, mengakibatkan kerancauan dalam menentukan konteks saat ayat diturunkan. Kemudian selain itu, kelemahan tafsir ini adalah sempitnya sumber pengetahuan yang menjadi dasar penafsiran. Akibatnya, tafsir Al-Jabiri memunculkan makna ayat yang gesang. Baik, saya kira cukup itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih ada Saudara Mutmainah. Untuk selanjutnya pembahasan seputar tafsir dan beberapa contoh ayat akan disampaikan oleh Saudara Sa'ad. Pada Bapak Sa'ad, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendengarkan tentang biografi Izzat Darwazah dan juga Abid Al-Jabiri, sekarang kita akan membahas tentang definisi apa itu yang namanya tartib nuzuli. Yang pertama, penafsiran yang berdasarkan susunan ayat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tafsir mushafi, yaitu tafsir yang menggunakan susunan Al-Quran sesuai dengan susunan Mushaf Utsmani. Itu banyak tafsir, kitab tafsir yang
ditulis dengan metode atau dengan susunan Al-Quran berdasarkan Mushaf Utsmani. Dan yang sekarang dibahas adalah yaitu tafsir nuzuli, yaitu tafsir yang menggunakan susunan Al-Quran sesuai tartib turunnya, yaitu penafsiran Al-Quran dengan menggunakan kronologi turunnya ayat atau surah, mulai surat yang pertama kali turun sampai surat yang terakhir turun. Kemudian sejarah perkembangan tafsir nuzuli. Kajian tentang tartib nuzuli ini sebenarnya bukan hal baru dalam Islam. Seperti mana dikatakan oleh Fadl Hasan dalam kitabnya Al-Qadaya Al-Qur'aniyah fil Mawsu'ah Al-Britaniyah, beliau membahas bahwasanya pada ulama-ulama klasik sudah membahas tentang tartib an-nuzuli, seperti sebagaimana Ibnu Nadim dalam kitabnya Al-Fihris. Kemudian juga ada yang namanya manuskrip Umar bin Abdul Kafi. Bahkan dahulu usaha penyusunan ayat sesuai urutan waktu turunnya itu juga telah ada pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mempunyai mushaf yang urutannya itu hasba an-nuzul, sesuai urutan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada banyak riwayat daripada riwayat Ibnu Abbas, kemudian riwayat Ikrimah, kemudian riwayat Qatadah, Husain bin Abil Hasan. Hanya saja para ulama-ulama terdahulu itu tidak menganggap tertib nuzul itu sebagai metode. Kemudian setelah itu baru muncul dipopulerkan lagi tertib nuzuli ini oleh seorang orientalis yang bernama Theodor Noldek dalam bukunya, yaitu dalam bahasa Jerman The History of Quran atau Tarikhul Quran, yang mana Noldek ini menulis bukunya dalam bahasa Jerman dan kemudian membagi tartib nuzuli ini menjadi 4 periode. Makkah menjadi 3 periode, kemudian Madinah menjadi 1 periode. Kemudian ada lagi Sir William Muir, masih dalam satu zaman, dalam bukunya Life of Muhammad, menjadikan At-Tafsir An-Nuzuli membaginya menjadi 6 periode. Jadi ini Life of Muhammad ini sebetulnya seperti buku biografi. Bedanya, buku-buku dari orientalis ini menganggap bahwasanya Al-Quran itu adalah produk atau karya dari Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan ulama-ulama dari kaum muslimin yang menganggap bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga urutan tartib nuzuli di dalam 2 buku ini juga ada kendala, yaitu tidak sama semuanya. Karena begitu juga tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir nuzuli setelahnya, seperti Izzat Darwazah atau Abdurrahman Habannakah, kemudian Al-Jabiri, mereka tidak sama dalam menyusun urutan Al-Quran hasbat tertib an-nuzuli. Kenapa? Karena memang tidak ada kesepakatan ulama dalam menentukan urutan-urutan surat yang turun. Begitu juga riwayat-riwayat tentang sababun nuzul itu juga tidak semua ayat mempunyai sababun nuzul. Berbeda dengan tartib al-mushafi, tartib Utsmani, tartib mushaf Utsmani yang tidak ada kendala dalam urutannya. Kemudian setelah dipopulerkan oleh dan dikembangkan lagi oleh Theodor Noldek dan juga Gustav Weil. Sebenarnya Gustav Weil ini adalah orang yang pertama kali dari orientalis yang menulis buku tentang tafsir nuzuli
yaitu dalam bukunya Kritik Historis Al-Quran. Dan setelah itu baru muncul Theodor Noldek dalam bukunya Tarikhul Quran. Akan tetapi Theodor Noldek ini dalam bukunya yang lebih serius dalam melakukan pendekatan at-tartib an-nuzuli. Kemudian ada juga setelah itu diskursus tentang tafsir nuzuli ini di kalangan ulama Timur Tengah atau ulama Islam seperti Abdul Qadir bin Muhammad Al-Ghazi Al-Ani dalam kitabnya Bayanul Ma'ani, ulama kelahiran Irak. Kemudian ada As'ad Ahmad Ali dalam kitabnya At-Tafsir Al-Qur'ani Al-Murattab Manhaj lil Misr At-Tarbawi, ulama kelahiran Suriah. Kemudian ada juga Syekh Abdurrahman Hasan Habannakah dalam kitabnya Ma'arijut Tafakkur wa Daqaiqut Tadabbur. Beliau adalah Syekh Abdurrahman Hasan Habannakah Al-Maidani. Itu lahir di kota Medan, di kota Damaskus. Beliau mempunyai kitab tafsir hasba eh, sesuai tartib nuzuli. Dalam karyanya itu ada 15 jilid dengan pendekatan tadabbur. Sayangnya beliau meninggal sebelum menyelesaikan semua surah dalam Al-Quran. Itu 15 jilid, tapi belum selesai semua. Kemudian ada juga kitab tafsir dari karya Aisyah Abdurrahman bintu Syati, yaitu At-Tafsir Al-Bayani li Qur'anil Karim, akan tetapi hanya memuat 14 surat saja. Kemudian dari Indonesia ada Tafsir Al-Quran Al-Karim, tafsir atas surat-surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kan tapi hanya 24 surat yang dicantumkan, yaitu hanya surat-surat pendek. Kemudian yang telah dibahas yaitu kitab At-Tafsir Al-Hadis, yaitu karya Muhammad Izzat Darwazah. Kemudian Fahmul Quranil Karim, karya Muhammad Abid Al-Jabiri. Kemudian kita langsung ke komparasi kedua kitab tafsir ini. Yang pertama adalah At-Tafsir Al-Hadis, yaitu penerbit Beirut Darul Gharb Al-Islami. Ini cetakan yang kedua. Tafsir yang pertama, cetakan pertama diterbitkan pada tahun 67 oleh Dar Ihya Ut-Turas di Mesir. Kemudian dicetak lagi dengan cetakan yang kedua dan sudah banyak berubah. Begitu juga ada beberapa surah yang tadinya Makki dipindah ke Madani oleh Izzat Darwazah, kemudian diterbitkan di Beirut tahun 2000. Adapun Fahmul Quran Karim ini diterbitkan di Casablanca oleh Darun Nashr Al-Maghribiyah tahun 2008. Kemudian di dalam tafsir hadis karya Izzat Darwazah ini berisi 10 jilid. Jilid terakhir itu berisi Al-Faharis atau indeks dan daftar isi. Adapun Fahmul Quranil Karim itu hanya 3 jilid. Kemudian metodenya adalah tafsir maudhu'i dan tafsir at-tahlili di dalam at-tafsir al-hadis, yaitu tafsir tahlili yang analitik. Kemudian di dalamnya juga banyak tema-tema yang dibahas oleh Muhammad Izzat Darwazah. Adapun Fahmul Quranil Karim karya Al-Jabiri itu mengusung tafsir maudhu'i dan tafsir ijmali, tafsir yang global dan singkat. Kemudian bedanya tafsir Al-Hadis karya Izzat Darwazah ini dimulai dengan surat Al-Fatihah. Adapun Fahmul Quranil Karim itu dimulai dengan surat Al-Alaq. Dalam mukaddimahnya, dalam tafsir Al-Hadis, Izzat Darwazah ini menyebutkan bahwasanya
ia berpedoman pada tartib nuzulinya Nadib Qudar Ugli yang membagi Al-Quran ke dalam dua kategori, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Akan tetapi, beliau pada faktanya, beliau tidak sepenuhnya menggunakan susunan Qudar Ugli. Karena susunan Qudar Ugli itu surat yang pertama adalah surat Al-Alaq. Akan tetapi di sini Izzat Darwazah mencantumkan Al-Fatihah sebagai surat pertama. Akan tetapi Izzat Darwazah mencantumkan Al-Fatihah pada surat pertama bukan tanpa alasan. Di dalam mukaddimahnya beliau menganggap bahwasanya Al-Fatihah sebagai surat yang pertama kali turun secara utuh. Surat yang pertama kali turun secara sempurna. Kemudian selain itu juga Fatihah juga merupakan Fatihatul Mushaf, pembuka mushaf, dan yang wajib dibaca setiap sholat. Makanya Izzat Darwazah memulai meletakkan Al-Fatihah sebagai urutan pertama dalam kitab tafsirnya. Kemudian adapun Fahmul Quranil Karim Al-Jabiri meletakkan awal surat itu dengan surat Al-Alaq. Akan tetapi beliau juga tidak mencantumkan seluruh surat dari Al-Alaq. Beliau hanya menafsirkan ayat 1 sampai 5. Kemudian di dalam At-Tafsir Al-Hadis, Izzat Darwazah mempunyai pendahuluan yang sangat panjang, hampir 300 halaman, yaitu 278 halaman. Dalam mukaddimahnya, Izzat Darwazah menyebutkan bahwasanya awalnya ia ragu untuk menulis tafsir dengan pendekatan kronologis ini, tafsir nuzuli. Karena dia berpikir bahwasanya kalau dia menulis dengan tafsir nuzuli, tertib nuzuli, ia akan melukai kesakralan Al-Quran yang mana disusun dengan tertib mushafi. Akan tetapi pada keputusan akhirnya ia tetap menulis At-Tafsir Al-Hadis ini karena ia berpendapat bahwasanya perlu dibedakan antara Al-Quran sebagai objek bacaan dan Al-Quran dengan pada posisi sebagai objek penafsiran atau objek tafsir. Kalau dalam objek bacaan maka harus dibaca dengan tertib mushafi. Akan tetapi dalam objek penafsiran itu tidak harus ditafsirkan dengan tertib mushafi. Karena banyak ulama-ulama klasik yang hanya menafsirkan satu surat, di sana menafsirkan satu surat, bahkan tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu memulai menafsirkan Al-Quran dari ayat terakhir sampai sampai dari surat terakhir An-Nas sampai Al-Kahfi. Kemudian diteruskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dari ke atas sampai awal Al-Fatihah. Kemudian juga ia meminta fatwa kepada kedua gurunya. Yang telah dicantumkan dua guru Izzat Darwazah adalah Syekh Abu Yasir Abidin dan kemudian Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau meminta fatwa untuk eh, menulis Quran hasbat tertib an-nuzuli. Kemudian atas dasar diizinkan oleh kedua gurunya, maka beliau lebih mantap untuk menulis karya tafsir an-nuzuli ini. Kemudian di dalam mukaddimah yang panjang, bagian pertama, Izzat Darwazah menyebutkan karakteristik Al-Quran sebagai wahyu. Al-Quran dan hubungannya dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW, kemudian disebutkan Al-I'jaz Al-Bayani, kemu'jizatan gaya bahasa Al-Quran, kemudian metode dakwah Al-Quran. Bagian kedua disebutkan di sana sejarah Jam'ul Quran, kemudian Al-Qira'at wal Rasm. Kemudian bagian ketiga pendekatan dalam memahami Al-Quran dan menafsirkannya.
Kemudian bagian keempat, beliau menjelaskan tentang metodologi penafsiran dan mereview buku-buku tafsir Al-Quran dan juga membahas tentang sab'atu ahruf. Ini adalah pendahuluan yang panjang. Lain dengan pendahuluan Fahmul Quranul Karim karya Al-Jabiri. Pendahuluan hanya singkat, hanya 10 halaman. Di dalamnya beliau Al-Jabiri di dalam mukaddimahnya hanya mencantumkan bagaimana metode dia dalam menafsirkan Al-Quran hasbat tartib an-nuzuli di dalam kitabnya Fahmul Quranil Hakim. Kemudian metode penafsiran setiap surah di dalam dua kitab ini, yang pertama adalah At-Tafsir Al-Hadis karya Izzat Darwazah. Beliau setiap surat itu ada yang namanya mukaddimah singkat. Kemudian teks ayat disebutkan, kemudian penjelasan mufradat, kemudian poin-poin global, kemudian penamaan surah, kenapa surah ini dinamakan ini. Kemudian yang keenam, pembahasan detail tentang madmun al-ayah dengan pendekatan analitik. Kemudian yang ketujuh, terdapat judul dalam penjelasan tematik. Ada kata apa di dalam ayat tersebut? Terus beliau membahasnya dalam tema tersendiri. Adapun Fahmul Quranil Hakim, karya Al-Jabiri, beliau karena metodenya adalah at-tafsir al-ijmali, yaitu global dan ringkas, maka setiap surat beliau mencantumkan yang pertama adalah takdim, yang kedua adalah teks ayat ditulis dengan sempurna, kemudian ada yang namanya hawamish, yaitu isi, lalu ta'liq, komentar-komentar. Kemudian contoh penafsiran. Di dalam pada penafsiran kali ini, saya akan mencantumkan tafsir surat Al-Alaq oleh At-Tafsir Al-Hadis, kemudian Fahmul Quranil Karim. Karena keduanya berbeda dalam pertama yang dicantumkan, Izzat Darwazah mencantumkan surat pertama Al-Fatihah, adapun Fahmul Quranil Hakim mencantumkan Al-Alaq, maka saya di sini akan juga mencantumkan contoh penafsiran surat Al-Alaq dari tafsir Al-Hadis. Yang pertama adalah diberi pengantar singkat pembahasan surat. Kemudian diberi judul di bawahnya awwalu Qur'anin nuzila ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan riwayatnya, yaitu riwayat hadis Bukhari, awwalu badil wahyi. Di sana disebutkan tentang hadis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang hubungan antara membaca, menulis, dan ilmu dalam ayat-ayat pertama, bahwasanya membaca ilmu itu sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, perintah pertama Al-Quran adalah membaca, menulis, dan mengambil ilmu. Kemudian setelah itu, beliau ada yang namanya penjelasan mufradat, seperti al-alaq artinya apa, ad-damul jamid, kemudian yadgha artinya apa, kalla itu artinya apa. Kemudian disebutkan juga kandungan ayat-ayat pertama diturunkan. Kemudian ayat-ayat berikutnya menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW secara bertahap dan terang-terangan. Di situ disebutkan alaniyatu dakwah fi bad'iha. Awal mula dakwah Nabi secara terang-terangan, yaitu ketika Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu, setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab, mereka bisa sholat di depan Ka'bah. Kemudian tasbih dari pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menjadi
metode yang lain adalah tafsir al-mawdu'i, yaitu ta'liq tematik penulis Izzat Darwazah terhadap beberapa kata di dalam surah ini. Seperti uh, abdan idza shalla. Di situ ada kata salat, maka beliau mencantumkan ta'liq ala kalimah as-shalah. Beliau di situ menyebutkan ayat-ayat tentang sholat, kemudian keutamaan sholat, tafsir hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat, hakikat sholat, sampai menghubungkannya dan mengaitkannya dengan ayat yang terakhir, yaitu wasjud waqtarib. Kemudian beliau juga ada membahas tema tentang ayat alam ya'lam bi annallaha yara. Kemudian beliau membahas di dalam tafsir Al-Alaq ini juga membahas tema at-taqwa. Kemudian ada juga ta'liq terakhir beliau, yaitu tentang hadis yang membahas tentang keutamaan surat Al-Alaq. Barang siapa yang membaca surat Al-Alaq, maka baginya sekian 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 sekian. Itu dituliskan dalam tafsir Al-Hadis karya Izzat Darwazah. Kemudian di dalamnya juga beliau membahas tentang pendekatan fikih tentang sujud tilawah di akhir surat. Karena kan di akhir surat wasjud waqtarib itu disunnahkan untuk sujud sahwi, maka beliau menjelaskan hukum fikihnya tentang sujud tilawah. Adapun Fahmul Quranil Hakim karya Muhammad Abid Al-Jabiri, pada awalnya beliau dimulai dengan pendahuluan. Sebelum dimulai dengan takdim, pendahuluan, biasanya pada setiap marhalah beliau memulai dengan istihlal atau prolog, karena merupakan surah pertama dari marhalah pertama, yaitu dengan tema nubuwah, warububiyah, wal uluhiyah, maka beliau sebelum takdim surat Al-Alaq, beliau mencantumkan istihlalnya. Bahwasanya kemudian di takdim ada surat Al-Alaq menjelaskan ayat pertama, yaitu surat Al-Alaq dimulai dengan ibarah Iqra bismi rabbik. Dimulai dengan menjelaskan ayat pertama dan tradisi Arab tentang Tuhan. Dahulu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Maka mulailah membaca dengan menyebut nama Tuhanmu. Tayammunan wa tabarrukan. Sebagaimana dahulu orang Arab memulai pekerjaan mereka dengan menyebut Tuhan mereka. Bismillah atau Bismil Uzza. Itu dikaitkan dengan tradisi Arab tentang Tuhan pada masa yang lalu. Kemudian teks ayat setelah mencantumkan pendahuluan secara singkat, kemudian beliau menuliskan teks ayat ditulis dengan sempurna, yaitu sampai 9 ayat. Akan tetapi yang ditafsirkan pada bagian ini, pada juz pertama ini, hanya ayat 1 sampai 5. Kemudian tafsir ta'liq sebagai penafsiran global dan ringkas, karena beliau menggunakan metode al-ijmali, ringkas, global dan ringkas. Kemudian beliau memfokuskan masalah pada 2 kata, yaitu khalaqa wa 'allama, yaitu menciptakan dan mengajarkan. Karena 2 kata itu menurut beliau adalah saling berhubungan, dan kedua-duanya itu khalaqa wa 'allama itu mukhatabnya adalah satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga mengaitkan dengan pengalaman sehari-hari manusia, bahwasanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bertabaruklah dengan nama Tuhanmu. Kemudian ketahuilah bahwa Tuhanmu yang menurunkan wahyu kepadamu, kemudian menciptakanmu dari alaqah. Kemudian bahwasanya allama malam ya'lam, bahwa dia Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan kamu dengan perantara kolam, dan juga mengajarkan kepadamu hal-hal yang belum kamu ketahui. Kemudian di akhir ajakan berdialog, apa hubungan penciptaan manusia dari alaq, segumpal darah. Kenapa
eh, min alaq. Kenapa dari alaq? Alaq. Kenapa bukan dari turab atau yang lainnya? Karena keterkaitan antara Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan penciptaannya, terus ilmu dan prosesnya melalui membaca dan menulis, maka Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan ilmu, kemudian manusia mencari ikhtiar untuk mencari ilmu tersebut. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator Ibu Chandra. Baik, terima kasih Ustaz untuk moderatornya sudah ambil alih. Alhamdulillah sudah selesai untuk pembahasan materi pada siang menuju sore hari ini, yaitu Izzat Darwazah dan Al-Jabiri, studi komparasi kitab tafsir al-hadis dan kitab Fahmul Quran al-Hakim. Baik, selanjutnya kami ada teman-teman yang ingin menanggapi, baik berupa pertanyaan ataupun mungkin ingin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan. Kepada teman-teman kami persilakan. Baik, saya ingin bertanya. Saya izin bertanya kepada makalah pada hari ini. Jadi tadi apa namanya pada tafsir Fahmul Quran al-Hakim itu kan diterbitkan pertama kali tahun 2006. Sementara beliau sampai tahun 2009 malah. Kemudian beliau wafat di tahun 2010. Kan berarti di akhir-akhir masa hidup beliau baru diterbitkan kitab itu. Apakah itu memang baru ditulis di akhir hayat beliau atau memang sudah lama ditulis tapi baru saja diterbitkan? Jadi, soalnya kan kalau yang Izzat Darwazah itu kan memang beliau sudah wafat lama baru diterbitkannya tahun 2000-an. Tapi kan kalau Al-Jabiri ini Fahmul Quranil Hakim ini diterbitkannya sebelum beliau wafat. Nah, jadi itu saya mau tanya apakah beliau menulis kitab ini di akhir-akhir masa hidup beliau atau gimana, atau sudah lama sebenarnya ditulis. Kemudian pertanyaan kedua mengenai tadi dalam kitab tafsir hadis yang dikarang oleh Izzat Darwazah, kan pendahuluannya sampai 78 halaman. Tadi kan katanya beliau galau antara menggunakan tertib musafi atau tertib nuzuli. Terus selain itu beliau membahas apa lagi di dalam pendahuluan? Nggak mungkin dong 78 halaman itu about galau-galaunya. Jadi saya penasaran juga. Juga kan pendahuluan sampai 78 halaman, berarti betapa galaunya beliau gitu kan. Jadi selain isinya dari apa ya, perdebatan antara beliau itulah gejolak mau pakai mutasi atau nuzulis, selain itu isi apa lagi dalam pendahuluan yang 278 halaman itu. Terima kasih, mungkin hanya ini saja yang ingin saya tanyakan kepada penakalah. Selamat. Iya, Ya, saya coba baik. Terima kasih. Ya, silakan. saya coba jawab yang tentang mukaddimahnya Izzat Darwazah. Itu yang beliau sebutkan, beliau masih bingung untuk menulis atau galau, itu hanya di mukaddimah at-tab'ah al-ula. Di situ ada mukaddimah at-tab'ah al-ula, kemudian ada mukaddimah at-tab'ah ats-tsaniyah. Kemudian baru di situ beliau menuliskan pendahuluan. Dan yang cerita beliau bagaimana mau menulis tafsir nuzuli atau tertib mushafi itu hanya di pendahuluan muqaddimah at-tabah al-ula. Jadi hanya satu halaman lebih. Akan tapi dalam muqaddimah kitabnya itu di situ tidak
sebanyak yang 270 halaman, 278 halaman itu nggak cerita tentang kegalauan kegalauan beliau. Akan tetapi beliau di situ membahas tentang Al-Quran Al-Majid. Tidak ada di dalamnya ada 4 bagian. Yang pertama adalah karakteristik Al-Quran sebagai wahyu. Di situ beliau jelaskan Al-Quran sebagai wahyu dan hubungan Al-Quran dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagian kedua adalah sejarah kodifikasi Al-Quran, Jam'ul Quran, kemudian sejarah Al-Qiraat, kemudian sejarah Ar-Rasm Al-Utsmani. Itu aja udah banyak. Kemudian bagian ketiga beliau membahas tentang pendekatan dalam memahami Al-Quran dan menafsirkannya. Kemudian yang keempat, metodologi. Bagian keempat, beliau membahas tentang metodologi tafsir, sebagaimana yang dibahas oleh Az-Zahabi dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun. Kemudian beliau mereview buku-buku tentang tafsir Al-Quran sebelum beliau. Kemudian beliau juga di dalamnya membahas tentang tema sab'atu ahruf, unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Itu semua adalah isi 278 halaman yang beliau cantumkan di mukaddimahnya. Yang galau-galau itu cuman 1 halaman kurang mungkin. Itu juga hanya di mukaddimah atau Tab'ah Al-Ula. Saya pikir itu. Baik Pak, terima kasih. Masya Allah ya. Yang tadi nomor 3, saya ulangi nggak Pak? Discussion di nomor 3. Adapun tentang tafsir Al-Jabiri, Iya, yang baru aja. Tadi yang baru saya dapat jelaskan. Yang pertama nggak jelas karakteristik, kedua Bu Yusri. oh, Kak Jumadi. Baik. Yang tadi kan ada 4. Yang pertama karakteristik, yang kedua sejarah kodifikasi, yang ketiga tadi tentang apa Pak? Yang ketiga tentang pendekatan dalam memahami Al-Quran dan menafsirkannya. Oh, baik. Tapi Pak. Baik, bagaimana Kak Yusri dengan jawaban dari Pak Ustadz Saad? Yang 4 Baik, mungkin mencoba menjawab dari pertanyaan yang pertama tadi ya, mengenai eh, sejak kapan eh, Al-Jabiri menulis tafsirnya, karena setahun setelah jilid ketiga terbit, beliau berpulang. Nah, untuk jauh saya mencari referensi tentang penulisan tafsir ini, memang tidak ada yang menyebutkan secara spesifik kapan beliau mulai menulis tafsir ini. Jadi tidak ada, saya sendiri tidak mendapatkan tahun pastinya untuk mulai tahun berapa beliau menuliskan tafsir. Mungkin dari teman-teman makalah atau teman-teman yang lain yang mungkin pernah eh, membaca, mungkin bisa menambahkan. Baik, mungkin saya coba, tapi ini bukan spesifik tahunnya ya. Jadi sebelum menulis tafsir ini, beliau eh, punya sebuah buku juga yang diterbitkan yang berjudul Madakhal ila Filsafat Al-Ulum, itu yang diterbitkan tahun 1976. Nah, dari buku ini
ketika menulis buku ini, beliau akhirnya berpikir untuk melanjutkan tulisannya menjadi sebuah kitab. Nah, jadi melalui tulisan buku inilah beliau terdorong untuk menulis tafsir Al-Quran secara sistematis berdasarkan kronologi pewahyuan. Jadi mungkin sekitar tahun 70-an sudah 70-an akhir atau 80-an akhir sudah mulai menulis tafsir karena eh, terdorong dari buku terakhir beliau yaitu uh, Madkhal ila Filsafat al-Ulum yang terbit di tahun 1976. Mungkin sudah melewati beberapa proses hingga akhirnya terbit di awal tahun 2000-an. Gitu mungkin Kak Yus. Baik, Ustazah Nurmainah, terima kasih atas penjelasan. Baik, mungkin ada dari teman-teman lagi yang ingin bertanya. Izin bertanya, salah. Ya, silahkan Bu. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang ingin saya tanyakan adalah bertanya saya mengucapkan terima kasih banyak pada kesempatan kali ini kepada Ibu dosen, Bu Ade, di mana menurut saya ini adalah sesuatu yang baru bagi saya pribadi mengenal tafsir Izzah Darwaza. Terus terang baru kali ini nih dengar nama penafsir Izzah Darwaza karena ketika di IKI pun waktu semester 1 belum pernah dibahas. Tafsir Al-Jabiri juga termasuk demikian. Pertanyaan saya adalah pertama tentang tafsir yang ditulis oleh Muhammad Izzah Darwaza, yakni berkaitan dengan judul tafsir. Menurut saya nama ini agak berbeda dengan nama-nama kitab tafsir pada umumnya, di mana tafsir biasanya tafsir Qur'anil Karim, tafsir Fahmul Quran, tafsir Ayatul Quran. Namun beliau menamakan tafsir hadis gitu. Apakah ada alasan tersendiri atau mungkinkah memang dalam tafsir ini porsi dalam menafsirkan ayat dengan hadis itu jauh lebih dominan dibandingkan menafsirkan dari sumber-sumber penafsiran yang lain. Satu pertanyaan saya. Yang kedua pertanyaan saya adalah mengenai tafsir Al-Jabiri, tafsir Fahmul Quranil Hakim, sepertinya tidak dijelaskan tadi ya oleh pemakalah sumber tafsir ini tuh apa? Bil maksur kah, bil ro'i kah gitu. Tadi kalau di tafsirul hadis sudah jelas ya bil maksur dan bil ro'i. Nah, bagaimana tentang sumber penafsiran tafsir yang dikarang oleh Al-Jabiri gitu. Tadi tidak dijelaskan menurut saya atau saya kelewat mungkin ya. Terus satu lagi, ini kan tafsir yang kita bahas adalah tafsir berdasarkan tartib nuzul gitu. Dan diterangkan tadi bahwa tafsirul hadis Izzah Darwazah itu surah pertama Al-Fatihah, lalu disambung Al-Alaq, dan akhir surahnya adalah An-Nasr kalau nggak salah ya. An-Nasr. Bagaimana dengan tafsir Fahmul Quranil Hakim? Tadi awal surahnya udah dijelaskan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bagaimana dengan akhir surahnya? Apakah sama? Mengingat bahwa tafsir yang ditulis dengan tartib nuzul ini memang banyak perbedaan ya, banyak perbedaan tentang susunan surah itu sendiri gitu, apalagi tentang akhir surah gitu. Makanya saya penasaran Al-Jabiri sendiri mengakhiri tafsirnya dengan surah apa gitu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang judul at-tafsir al-hadis. Di sini yang dimaksud tafsir al-hadis adalah bukan menafsirkan Al-Quran dengan hadis ya, kebanyakan dengan hadis tidak. Akan tapi al-hadis di sini artinya adalah
at-tafsir yang kontemporer, yang al-hadis yang baru, yang kontemporer. Bukan, maksudnya adalah at-tafsir dengan hadis. Kemudian eh, versi yang pertama Ad-Darwazah, Izzat Darwazah, kemudian dengan versinya Al-Jabiri. Yang pertama, surat pertama adalah Ad-Darwazah yang sudah kita cantumkan tadi adalah Al-Fatihah. Kan, tapi Al-Jabiri memulai dengan Al-Alaq. Kemudian setelahnya Ad-Darwazah baru memulai dengan Al-Alaq. Akan tetapi Al-Jabiri mencantumkan surat Al-Fatihah itu bukan di awal-awal, akan tetapi di urutan yang ke-20. Kemudian adapun akhir daripada tertib nuzuli menurut kedua-duanya sama, yaitu adalah surat An-Nasr. Kemudian sebelumnya adalah At-Taubah dan Al-Hadid sama, akan tapi versi Al-Jabiri At-Taubah, kemudian sebelumnya adalah Al-Maidah. Itu aja, Bu. Karena masing-masing Izzat Darwazah memakai versi siapa tadi ya namanya? Ugli itu. Dan memang di dalam mukaddimahnya Izzat Darwazah bilang bahwasanya beliau memakai versi Ugli. Akan tetapi dalam versi Al-Jabiri beliau tidak mencantumkan, beliau tidak menyebut versi mana yang beliau unggulkan. Kan tapi beliau menitik beratkan pada riwayat-riwayat atau asbabun nuzul. Saya kira itu. Baik, gimana Ibu Faridah? Satu lagi belum dijawab tentang sumber tafsir dari tafsir Al-Jabiri. Oh iya, baik. Eh, untuk sumber penafsiran itu sudah ada juga kami cantumkan di PowerPoint ya tadi. Untuk sumber penafsiran tidak berbeda sebenarnya dengan tafsir Quran, tafsir hadis, tafsirul hadis. Untuk Al-Jabiri sumber penafsirannya beliau merujuk pada kitab tafsir klasik, ya, di mana kitab tafsir klasik ini ya didominasi oleh tafsir bil ma'thur. Kemudian beliau juga merujuk pada eh, tafsir kontemporer. Salah satunya contohnya seperti tafsir eh, Fakhr Razi, kemudian tafsir Al-Wahidi, kemudian ada juga tafsir eh, tafsir Al-Quran karyanya Ibnu Asyur. Biroi. Jadi kurang lebih dari sumber penafsiran sama, juga menggunakan tafsir Bimaksur dan tafsir Biroi. Mungkin seperti itu, Ibu. Bagaimana Ibu Faridah? Iya, jadi sebenarnya pemakalah apa ini mungkin saran sedikit ya, masa pemakalah mungkin bisa langsung menulis dengan jelas bahwa sumber tafsirnya apa gitu, karena ketika menuliskan karena gini ini sependek pengetahuan saya bahwa tafsir bil maksur itu pun para ulama berbeda-beda pendapat dalam menafsirkan. Ada yang ketat sekali bil maksur itu adalah tafsir yang ditafsirkan dengan ayat dan hadis gitu, dan aqwalus sahabah kalau nggak salah. Kalau misal ijtihad para ulama itu bukan tafsir bil maksur gitu. Jadi kalau misal pemakalah menuliskan tadi bahwa tafsir ini bersumber dari kitab-kitab tafsir langsung disebutkan, itu belum bisa dipastikan bahwa itu tafsir bil maksur begitu. Bisa jadi itu adalah tafsir bil ra'i. Seperti itu. Itu hanya apa ya, masukan atau apa. Terima Ya, kasih. ya, baik. Terima kasih Ibu atas masukannya. Baik, dari teman-teman masih ada. Kalau sudah tidak ada, kami serahkan kepada
Ibu Adik untuk memberikan arahan juga. Kalau sudah tidak Ah, ada, kami persilakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada minggu ini bisa hadir ya. Kemarin mohon maaf banget ya. Tuh macet, udah di luar kendali lah itu ya. Jadi tidak bisa hadir. Tapi saya yakin ya teman-teman setelah beberapa pertemuan ini saya lihat sudah bisa lah dilepas sendiri gitu ya. Karena termasuk tahun ini bisa dibilang effortnya lumayan gitu ya dibanding sebelumnya. Oke, termasuk pada hari ini, alhamdulillah meskipun tadi dibilangnya tafsirnya baru ya, tapi tadi penjelasannya sudah sangat detail sekali dan yang saya suka adalah pemateri di sini tidak ini ya, karena biasanya sesuatu yang baru itu akan dibawa kepada kekafiran biasanya. Nah, tadi ini depannya di awal sudah disebutkan ini bukan sesuatu hal yang baru ya. Sehingga ini saya harapkan teman-teman ketika kita mendapatkan masukan atau kita melihat sebuah karya, tidak langsung kita mengatakan, oh ini nih kafir, ini nih kiri, ini liberal gitu ya. Tapi kita bahas dulu dia seperti apa. Karena kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Oke. Untuk pembahasan dua tafsir ini tadi sudah cukup saya pikir ya. Mungkin nanti saya akan sedikit fokus terkait dengan apa sih tafsir nuzuli itu sehingga nanti teman-teman bisa melihat lagi ya beberapa tafsir yang berjenis seperti ini ya, tafsir nuzuli. Tadi sudah disebutkan oleh pemateri ada tafsir lain selain dua tafsir ini seperti misalnya Bayan Al-Ma'ani, kemudian tafsir Al-Qur'an Al-Murattab ya, kemudian Ma'arij At-Tafakkur, Wadaqaiq At-Tadabbur. Nah, dua tafsir ini dikomparasikan karena memang ada perbedaan pada metode dan sistematikanya gitu ya. Di metodenya ini, metode penulisannya, kalau tafsir Al-Hadis ini dia lebih ke tahlili ya, sedangkan yang Fahmul Quran ini lebih ke ijmali. Kemudian juga sistematikanya tentu saja pasti akan banyak perbedaan ya nanti seperti sudah disebutkan oleh pemateri. Nah, kemudian begini teman-teman. Jadi tafsir nuzuli ini tadi benar ya, ini bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya. Bahkan kalau kita melihat pada khazanah ketafsiran dan keal-Quranan, ini kita sudah banyak lah melihat adanya pembagian-pembagian seperti misalnya ada pembagian berdasarkan historis ya, berdasarkan sejarah. Misalnya Az-Zahabi itu kan membagi penafsiran pada masa Nabi, masa sahabat, kemudian pada masa tabi'in, atau misalnya Hasan Hanafi membagi masa tafsir klasik, tafsir modern, sehingga ini bukan hal yang baru. Jadi penafsiran dengan nuzul ini bukan hal yang baru. Memang ada kontroversi ya di kalangan ulama ya, ada yang menolak dan menerima tafsir nuzuli ini. Menurut saya husnuzonnya adalah bagi yang menolak ini karena menganggap bahwa Mushaf Utsmani atau Rasam Utsmani itu sudah final. Jadi ketika ada yang berbeda dengan Rasam Utsmani, baik dalam termasuk dalam penafsiran, itu dianggapnya sebagai sesuatu yang tabu lah gitu ya. Lagi kalau kita lihat ya orang-orang yang menolak ini seperti misalnya Al-Ghazali atau Bahaudin Hussein itu kan memang ulama-ulama yang termasuk keras ya. Sehingga ketika mereka menolak ini itu bukan sesuatu yang mengagetkan sebenarnya. Tadi itu ya karena konsepnya itu pokoknya Rasam Utsmani atau Musab Utsmani itu adalah harga mati gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang tartib nuzuli ini meskipun sudah pernah dibahas sebelumnya, tapi dipopulerkan kembali oleh para orientalis ya. Tadi yang disebutkan oleh Pak Saad itu siapa Pak namanya? Oldek. Nul, iya, Noldek gitu ya. Oldek. Ada satu lagi lah susah itu yang disebut namanya ya. Pokoknya orientalis lah. Sehingga kemudian ketika tafsir nuzuli ini timbul, itu ada penolakan lah dari para ulama muslim ya. Padahal sebenarnya kalau yang dari ulama-ulama tartib nuzuli ini sendiri ya mereka tidak bukannya menolak musab ini ya musab Utsmani ya, mereka mengatakan misalnya kalau untuk bacaan itu tetap harus musab Utsmani. Jadi kalau musab yang kita baca sehari-hari itu tidak boleh ditulis dengan tartib nuzuli ya karena sudah ijma dari sahabat ya tartibnya musabnya musab Utsmani yang ada sekarang. Tapi untuk penafsiran ya tidak apa-apa ketika misalnya kita menggunakan tartib nuzuli gitu ya. Jadi ini sebuah perbedaan ya dari pendapat si orientalis tadi ya, di mana tidak mengharamkan Rasam Utsmani. Jadi ini untuk penafsiran untuk lebih memahami alur dari tafsir ya, karena memang sangat mudah sekali ya ketika kita memahami tafsir itu dengan menggunakan
apa itu telaah historisnya, makiyah madaniyahnya. Sini saya ada punya buku punya Pak Aksin Wijaya itu ya, di mana beliau menyebutkan ada 3 itu apa namanya ya, manfaat penafsiran dengan pendekatan historis. Yang pertama itu adalah katanya untuk memahami makosidnya ya, makosid dari surat, baik makosid surat maupun makosid ayat ya. Jadi maksud diturunkannya sebuah surat atau sebuah ayat itu terlihat ketika kita mengetahui nuzulinya atau historisnya. Ini kembali kemarin ya ketika kita bahas, ingat nggak tafsir Maudhu'i telah historis gitu ya, hermeneutik pun sama tuh ya menggunakan telah historis. Jadi makosidnya terlihat ya ketika kita dengan tartib nuzuli tadi. Kemudian yang kedua itu juga munasabatnya, nomor 2 munasabatnya. Jadi bagaimana keterkaitan antara wahyu dan realitas yang melingkupi wahyu tersebut. Kalau bahasa kitanya ya, yang munasabat. Jadi kajian munasabatnya, misalnya surat An-Nisa ayat 4 itu ya. Itu surat An-Nisa ayat 4 ketika kita membaca ayat tersebut itu akan kesulitan kalau kita tidak kembali kepada historisnya. Jadi kan bunyinya itu kan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Dan jika kamu merasa takut atau khawatir tidak bisa berlaku adil pada anak yatim, fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah perempuan yang baik 2, 3, dan 4. Itu kan kalau kita tidak lihat historisnya itu ya kacau lah pemahamannya. Bagaimana mungkin di awal Al-Quran mengatakan jika kamu takut tidak berlaku adil pada anak yatim, tapi kok jawabannya itu diperintahkan untuk menikahi perempuan kan gitu ya. Tapi kalau kita melihat pada historisnya ternyata pada ayat ini ada kesamaan secara historis, ada munasabatnya. Di mana kesamaannya? Di mana pada waktu ayat ini turun, anak yatim dan perempuan itu merupakan 2 makhluk ya, 2 makhluk yang paling terzolimi ketika itu. Jadi dizolimi oleh kaum laki-laki pada masa itu ya, kalau masa sekarang baik-baik semuanya. Ya, jadi maka kemudian Al-Quran mengatakan sebagaimana kamu takut tidak bisa berlaku adil pada anak yatim, maka takutlah pula tidak bisa berlaku adil pada perempuan, gitu ya. Jadi melihat dilihat dari historisnya memang dua makhluk ini sama lah, sama-sama dizolimin gitu. Jadi kita bisa lebih memahami sebuah ayat itu dengan melihat pada historisnya, lingkup sejarahnya seperti apa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu penafsiran historis ini juga bisa untuk melihat hubungan antara teks Al-Quran dengan lingkupnya juga, kontekstualisasinya seperti apa pada waktu itu ya. Atau kalau dalam bahasa Quran ini yang sering disebut ya kalau di dosen IKI ya, mafil Quran, mahaulal Quran gitu ya. Nah, itu sulit ketika kita tidak memahami historisnya seperti apa. Nah, saya tambahkan yang keempat itu Al-Jabiri ketika dia menulis tafsir ini, beliau mengatakan bahwa beliau sangat terinspirasi oleh Syatibi kan, karena Syatibi mengatakan apa namanya ayat-ayat makiyah itu bisa dipahami dengan ayat-ayat madaniyah. Dan itu berarti kita akan merujuk pada kaidah ulumul Quran yang segitu banyaknya. Seperti misalnya nase mansuh, ya sudah pasti ya, yang dihapus itu adalah ayat makiyah, yang menghapus adalah ayat madaniyah. Atau misalnya am dan khos ya. Ada ulama mengatakan bahwa mayoritas kebanyakan adalah ayat-ayat yang khos, yang am itu adalah makiyah, sedangkan ayat-ayat yang khos itu adalah madaniyah. Kemudian misalnya mujmal mubayin ya, ada ulama mengatakan bahwa ya kebanyakan ayat yang mujmal itu makiyah, sedangkan ayat yang mubayin itu adalah madaniyah. Jadi itu sangat luar biasa besarnya ketika kita memahami penafsiran dengan menggunakan tartib nuzuli ya, sehingga kemudian tidak seharusnya antipati ya, langsung antipati ya dengan mengatakan oh ini sesuatu yang baru nih, oh ini orientalis nih ya, berarti dia produknya itu bukan produk Islami. Tapi itu terserah teman-teman sih ya, saya nggak memaksakan ya. Artinya mau ikut yang menolak ya, atau ikut yang menerima tafsir nuzul ini sebagai bagian dari metode penafsiran ya sah-sah aja, terserah saja. Kalau yang menerima tentu saja tadi ya tafsir-tafsir yang sudah diuraikan oleh pemateri ya. Kemudian misalnya kita lihat kayak Said Kutub itu juga termasuk yang ikut ya, atau tafsir-tafsir kontemporer dah. Aisyah bintu Syati misalnya ya itu juga termasuk yang menolak menerima ya, menerima jenis tafsir ini, tapi tentu saja dengan membuat hal yang baru yang berbeda dengan yang sudah digagas oleh orientalis ya. Jadi harus tetap ada bedanya lah supaya tidak dibilang ke barat-baratan ya. Kemudian udah kali ya untuk yang lainnya sudah, ini catatan saya sudah di tadi sistematikanya sudah ya. Oke. Oke, cukup mungkin ya. Tadi sudah cukup bagus, cuma nanti mungkin contohnya ya, contoh-contoh tadi kan pas saat itu menjabarkan sangat lengkap ya.
Paling tadi mungkin ada yang di bagannya itu, yang tahlili satu, ijmali itu ya, mungkin tadi ada dua al-alaq dengan al-alaq kita nanti diperbaiki. Kemudian contohnya tadi yang Pak Saad bilang tolong itu diletakkan di apa namanya, di itunya ya, di apa, di PPT-nya gitu kan. Tadi yang disampaikan lebih banyak daripada yang ditulis ya, memang bagusnya seperti itu, tapi nanti untuk teman-teman belajar khawatirnya lupa gitu ya, kecuali kalau mau buka-buka lagi rekaman kan lama itu ya nanti ya. Kalau saya kayaknya kalau dengerin video lama gitu lebih lebih kurang suka ya, kalau sudah tek-tek-tek gitu ya, sudah ada kesimpulannya itu lebih mudah lagi. Kita yang Bu Mutmainah ya. Siapa lagi sih? Pak Saat, Bu Mutmainah, terus dengan Bu Chandra. Bu Chandra. Iya, oke. Itu saja mungkin teman-teman ya. Tadi sudah bagus, sudah sempurna ya. Jadi tidak saya tambah lebih banyak lagi. Terima kasih untuk pemateri pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, dari saya sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih Bu atas arahannya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita cukupkan saja? Insya Allah cukup. Itu ada yang di perpus kayaknya ya, Bu Rumana ya. Saya juga nih di ruang Pak Azizan nih. Bentar lagi hujan nih kayaknya di sini. Gelap. Bu, Ya baik, nggak Romani. apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau mau dicukupkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Baik, teman-teman, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Insya Allah untuk pembahasan ini kami cukupkan. Mungkin ya, bisa bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah. Terima kasih. Ya, baik, makasih ya semua ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Terima Makasih kasih ya. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, chat ke Walid Tahsin dari pagi tadi masih chat ke 1. Gak tahu ya sore ini bakal ada kuliah atau enggak, tapi nanti kalau udah ada respon nanti dikabarin, jadi update di grup aja ya infonya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Barakallah, pemakalah. Terima kasih teman-teman. Khususan Mute, Pak Saat, terima kasih. Mohon maaf ini mendadak. Bu Chandra masih di jalan? Mereka sempat di perpus dari jam 11. PJ Tafsir Ahkam siapa ya? Rosani.